Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat beserta karunia-Nya. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan saya Melinda Sari, nomor BP 1823210073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Sistem Pakar Deteksi Penyakit pada Anak menggunakan metode forward chaining, studi kasus RSI Ibnu Sina Simpang 4. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc selaku dosen pembimbing 1 dan Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo MSc PhD selaku dosen pembimbing 2. Baiklah, latar belakang dari penelitian saya. Kesehatan merupakan hal yang paling berharga bagi manusia karena siapa saja rentan mengalami gangguan kesehatan, terutama pada anak. Anak sangat rentan terhadap kuman penyakit, dan kepekaan terhadap gejala suatu penyakit merupakan ketakutan sendiri bagi orang tua anak. Orang tua merupakan orang awam terhadap dunia kesehatan. Apabila terjadi gangguan kesehatan pada anaknya, maka orang tua lebih mempercayakan kepada dokter ahli tanpa memperdulikan apakah gangguan tersebut masih tergolong tingkat rendah atau sudah kronis. Namun, dengan adanya kemudahan dokter ahli, terdapat beberapa kelemahan, seperti jam kerja dokter, banyaknya pasien, sehingga harus menunggu antrian maupun karena jarak yang jauh. Sehingga dalam hal ini, orang tua lebih membutuhkan seorang pakar yang bisa memudahkan mendiagnosa suatu penyakit lebih cepat dan tepat agar orang tua dapat melakukan pencegahan lebih awal. Karena itulah, maka dibutuhkan suatu alat bantu yang dapat mendiagnosa penyakit pada anak berupa suatu sistem pakar. Kemudian rumusan masalah dari penelitian yang pertama, bagaimana aplikasi sistem pakar yang dibangun dapat membantu masyarakat dalam mendiagnosa jenis penyakit pada anak menggunakan metode forward chaining. 2. Bagaimana sistem pakar dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan pada penyakit anak yang diderita. Yang ketiga, bagaimana sistem pakar dapat mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer dalam mengidentifikasi penyakit pada anak. Kemudian batasan masalah. Penelitian hanya akan membahas sistem pakar dalam mengidentifikasi penyakit pada anak dengan beberapa jenis penyakit anak yang sudah ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan metode forward chaining. 2. Pengujian metode forward chaining yang akan diimplementasikan ke dalam program berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, memahami gejala yang dialami anak untuk menentukan penyakit pada anak dengan menggunakan metode forward chaining. 2. Menganalisa sejauh mana pemahaman orang tua terhadap kondisi kesehatan anak. 3. Merancang dan membuat suatu program sistem pakar yang mampu mengidentifikasi penyakit pada anak. 4. Membangun sebuah sistem pakar yang mampu melakukan diagnosa terhadap penyakit anak dan dapat menghasilkan informasi yang tepat dan berguna bagi penggunanya. 5. Menguji sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada anak. Kemudian manfaat dari penelitian. Yang pertama, untuk membantu masyarakat orang tua atau yang terutama orang tua mengidentifikasi penyakit pada anak dari gejala-gejala yang dialami anak. 2. Untuk menguji kinerja dan manfaat dari sistem pakar yang dapat membantu orang tua mengambil tindakan pencegahan dan penanganan pada anak. 3. Memberikan masukan atau suatu persepsi kepada orang tua tentang pentingnya kesehatan pada anak. Kemudian di sini membahas sedikit mengenai sistem pakar dan metode forward chaining, di mana sistem pakar merupakan sistem yang mencoba untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer, sehingga komputer bisa membantu menyelesaikan masalah yang biasa diselesaikan oleh pakar. Terdapat dua pendekatan, yaitu forward chaining atau runut maju dan backward chaining runut mundur. Di sini saya menggunakan atau peneliti menggunakan metode forward chaining atau runut maju yang merupakan suatu teknik penelusuran pengetahuan dimulai dari fakta, kemudian untuk mendapatkan conclusion. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian, yaitu yang pertama mendeskripsikan ruang lingkup masalah, 2. Menganalisa permasalahan, 3. Mempelajari studi literatur, 4. Mengumpulkan data, 5. Menganalisa data menggunakan metode forward chaining, di mana tahapnya yang pertama mempersiapkan data input, 2. Menentukan tabel keputusan, 3. Menentukan role, 4. Melakukan proses pelacakan, 5. Membuat pohon keputusan, 6. Hasil pelacakan. Kemudian merancang sistem, mengimplementasikan sistem, dan pengujian hasil.
Selanjutnya, analisa dan perancangan. Pada peneliti ini dengan menggunakan metode versioning, di mana versioning adalah metode di mana teknik penelusuran pengetahuan dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion. Tahapan atau proses dalam versioning yang pertama mempersiapkan data input, 2 menentukan tabel keputusan, 3 menentukan role, 4 melakukan proses pelacakan, 5 membuat pohon keputusan, 6 hasil pelacakan. Kemudian, tahap yang pertama yaitu mempersiapkan data input, di mana data yang dipersiapkan yaitu yang pertama data jenis penyakit pada anak. Di sini ada 5 jenis atau nama penyakit anak. Yang pertama, P01 diare, P02 kejang demam, P03 bronkop pneumonia, P04 asma, P05 cacingan. Kemudian, data yang dipersiapkan yaitu data gejala penyakit pada anak. Di sini terdapat 25 data gejala pada anak sesuai dengan jenis 5 penyakit anak sebelumnya. Kemudian, tahap atau proses dalam versioning yang kedua yaitu menentukan tabel keputusan. Menentukan tabel keputusan di sini yaitu menyesuaikan antara gejala dan penyakit-penyakitnya yang ditandai dengan tanda centang. Kemudian yang ketiga, proses atau tahapan dalam versioning yaitu menentukan role. Yang pertama, role pertama, if G01 is true, NG02 is true, NG03 is true, NG04 is true, NG05 is true, NG06 is true, NG07 is true, dan P01. Di sini G01 artinya gejala 1 sampai dengan gejala 07, maka dan penyakitnya P01. Selanjutnya, proses atau tahapan dalam versioning yang keempat melakukan proses pelacakan. Di sini ada tabel kode penyakit dan nama penyakit beserta gejalanya. Kemudian membuat keputusan, pohon keputusan. Sistem pakar deteksi penyakit anak sesuai dengan sebelumnya. Di sini gejala yang pertama gejala 01, gejala 02, gejala 03, gejala 04 dan gejala 05. Gejala 06 dan gejala 07, maka anak menderita penyakit P01. P01 merupakan conclusion atau kesimpulan. G01 sampai dengan G07 merupakan fakta. Di sini faktanya yaitu gejala-gejala. Kemudian tahap atau proses selanjutnya hasil pelacakan. Nah, hasil pelacakan di sini terdapat 5 role beserta gejala-gejala dan penyakit-penyakit. Terdapat 5 penyakit sesuai dengan gejala-gejalanya. Hasil dari proses pelacakan dengan metode versioning pada role 1 yaitu jika gejala yang dialami oleh anak G01 BAB cair lebih dari 3 kali sehari, G02 lesu, G03 nafsu makan berkurang, G04 kram pada perut, G05 perut kembung, G06 demam, G07 muntah, maka jenis penyakit yang diderita oleh anak adalah P01, yaitu penyakit dengan jenis diare. Kemudian pengujian dengan data. Di sini pengujian dengan data pasien yang telah diambil atau konsultasi sebelumnya dengan pakar. Di sini ada tanggal konsultasi pasien 1 dengan umur 6 tahun dengan gejala yang dialami oleh pasien 1 yaitu BAB cair lebih dari 3 kali sehari, lesu, nafsu makan berkurang, kram pada perut, perut kembung dan demam dan muntah. Kemudian diagnosa yang didapatkan, anak menderita penyakit dengan jenis diare. Berdasarkan fakta dari pasien 1 terpenuhi dengan role 1, role sebelumnya, yaitu if G01 is true, NG02 is true, NG03 is true, NG04 is true, NG05 is true, NG06 is true, NG07 is true, dan P01, maka dapat disimpulkan hasil konsultasi pasien 1 adalah menderita penyakit diare. Selanjutnya, di sini perbandingan data dengan sistem. Di sini saya mengambil 5 sampel data pasien yang sudah ada atau konsultasi dari pasien yang sudah ada sebelumnya, membandingkan dengan hasil kategori sistem pakar. Terdapat 2 pasien yang tidak valid, atau hasil kategori pakar dengan hasil kategori sistem pakar terdapat 2 penyakit yang tidak ditemukan. Sehingga tingkat akurasi sistem dari rumus
probabilitas yang digunakan dihasilkan tingkat akurasinya 80%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus probabilitas di atas tersebut, maka didapatkan keakuratan 80%. Kemudian, implementasi dan hasil. Di sini sedikit menjelaskan atau menampilkan tampilan dari sistem. Di sini tampilan dari proses konsultasi user dengan sistem pakar yang sebelumnya sudah menginputkan biodata dari user, kemudian di sini user memilih jawaban iya atau tidak, atau gejala yang dialami oleh anak tersebut, apakah anak mengalami iya atau tidak. Maka anak tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan pada menu konsultasi, seperti gambar berikut ini. Kemudian, di sini menampilkan hasil konsultasi user dengan sistem pakar yang telah disubmit oleh user. Di sini hasil konsultasi yang menampilkan jenis penyakit, penyebab penyakit tersebut, gejala, keterangan sedikit mengenai penyakit yang diderita anak, kemudian solusi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, dengan metode Fortune, sistem pakar berwasweb ini dapat melakukan diagnosa penyakit pada anak beserta memberikan solusi atau penanganan. Sistem pakar diagnosa penyakit anak ini telah diuji dengan membandingkan hasil sistem dengan hasil pakar sehingga mendapatkan nilai akurasi sebesar 80% dari beberapa data pasien sebagai pengujian. 2. Sistem pakar metode Fortune diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL berbasis web, sehingga menjadi terkomputerisasi dan penyimpanan data pasien lebih aman dan terstruktur. Kemudian saran. Sebagai akhir dari penelitian, saya ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dan membantu bagi siapa saja yang berminat untuk menggunakan sistem ini. Yang pertama, diharapkan dapat dilakukan pengembangan menggunakan metode Fortune untuk menambah data jenis penyakitnya, lebih banyak jenis penyakit pada anak beserta gejala dan role, sehingga deteksi penyakit pada anak lebih banyak dan luas, dapat diperbaharui sesuai dengan pengetahuan pakar. Yang kedua, sistem pakar ini menggunakan metode Fortune berbasis web, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan ada pihak atau peneliti lain yang dapat melakukan pembaruan sistem atau menambah metode lain yang mendukung dalam pengembangan sistem dengan mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini sehingga lebih memudahkan masyarakat umum untuk menggunakan sistem ini. Kemudian ini publikasi jurnal dengan judul penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat oleh masyarakat, terutama orang tua, dan semoga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi dari penelitian saya. Banyak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.